Jadi ketika kita meminta maaf kepada orang lain karena kita telah berbuat salah, berbuat aniaya, berbuat zalim, meminta maaf hukumnya wajib. Tetapi memberi maaf atas kesalahan yang dilakukan orang lain kepada kita, memberi maaf hukumnya bukan wajib, tetapi itu pilihan antara memberi maaf dan tidak memberi maaf. Itu pilihan kita. Kok begitu? Kok kejemen? Bukan kejem, ini keadilan. Di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-40 Allah mengatakan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Balasan atas sebuah kejahatan, balasan atas sebuah keburukan itu adalah dengan keburukan yang serupa. Artinya apa? Kalau ada seseorang berbuat jahat kepada kita, kita boleh membalas kejahatan yang ia lakukan dengan kejahatan yang serupa. Kalau ada orang memukul kita, Al-Quran melegalkan. Kita boleh untuk membalas pukulannya sekeras pukulan yang kita terima, tidak boleh lebih. Ini onten yang ngeplak, ya, pok, menampar kita, maka kita boleh menampar dia sekeras tamparan yang ia lakukan. Allah melegalkan. Tapi ada tapinya, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallahi. Tetapi siapa yang memaafkan, mengambil opsi yang kedua, pilihan kedua, ada orang berbuat zalim kepada kita, kita boleh membalasnya. Tetapi kalau kita memaafkannya, wa aslaha, lalu diikuti dengan kebaikan-kebaikan, fa ajruhu 'alallahi, maka balasannya ada di sisi Allah dan dirahasiakan, karena balasannya luar biasa besarnya dan tidak bisa dihitung karena begitu dahsyatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Wonten ngarsanipun Ustadz Agus Effendi MAG ingkang satu kinurmatan, wonten ngarsanipun para sesepuh kini sepuh ingkang satu kinabekten, wonten ngarsanipun Bapak Ibu jamaah pengawasan Ahad Enjang ingkang tansah dhahar kinurmatan. Kanthi muji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun hangayomi lampah panjenengan dalasan kula satemah saged kempal manunggal wonten majelis punika kanthi winantu wonten ing Karaharjan. Shalawat salam mugi katetepaken dumateng uswah hasanah baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng keluarganipun, dumateng para sahabatipun, dumateng tabi'in, tabi'in, lan mugi-mugi lumuntur saha lumuntir dumateng panjenengan dalasan kula. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, adicara pengasahan wonten ing enjang menika ingkang sepindah pambuka ingkang angka kalih pengawasan
ingkang angka 3 sesi tanya jawab. Semoga murwakani adicara pengasahan wonten ing enjang punika kita buka kanthi wawasan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah pengasahan ahad pagi rahimakumullah. Sumula atur samangke sak paripurnaning wonten adicara pengasahan nika badhe kaaturaken dahar sarapan soto. Pramila mangke sak paripurnaning adicara pengasahan menika dipun terusaken adicara ramah tamah sekalian dahar soto sarapan sareng-sareng. Monggo sak mangke sapunipun pengawasan nika rampung tumuli dahar soto lajeng insyaallah dahar soto namung mobil dereng dugi menika insyaallah mugi mangke bapak saya ibu saya dipun rahapi dipun dahar kanthi eca sekeca kanthi mardikaning penggalih. Mekaten atur saking kawula atara ingkang salajengipun pengasan atur panjenenganipun Ustadz Agus Effendi MAD wekdal saha panjenengan katuraken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil imani wal islam wa hadaina bi hidayatil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita haturkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah taala senantiasa berkenan melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya. Tentunya sangat banyak nikmat serta anugerah yang telah Allah berikan kepada kita dan tidak mungkin kita bisa menghitung semuanya. Pertama, kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala karena hingga pagi hari ini Allah Ta'ala masih memberikan kepada kita, menganugerahkan kepada kita nikmat hidayah sehingga kita masih tetap bisa istiqomah di atas dinul Islam. Ini nikmat yang paling berharga dari semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di banyak pengajian saya selalu mengawali mengingatkan nikmat ini.
Karena bagaimanapun nikmat iman dan nikmat Islam, kita tetap masih istiqomah di atas dinul Islam, itu nikmat yang paling berharga. Karena dengan iman dan Islam inilah yang nanti akan menentukan kebahagiaan atau kesuksesan hidup kita, baik di dunia kita maupun di akhirat. Ketika kita masih di atas dinul Islam, insya Allah hidup kita akan selalu dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita nanti diwafatkan oleh Allah juga tetap dalam keadaan Islam, insya Allah jaminan masa depan sebelum mati insya Allah tetap akan ada jaminannya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dengan wasiatnya, dengan firman-Nya, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya. Lalu Allah Ta'ala wanti-wanti kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali mati kalian tetap dalam keadaan Islam. Yang kedua, ibu bapak, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini Allah Ta'ala masih memberikan kepada kita kesehatan. Sehat ini nikmat yang sangat berharga, yang kadang-kadang nikmat sehat ini kadang jauh lebih berharga dibandingkan nikmat yang berupa harta benda. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Syalbani mengatakan hadis ini sahih. Rasulullah mengatakan, wasihhatu limanittaqa khairun minal ghina. Sehat bagi orang yang bertakwa itu jauh lebih baik, lebih utama dibanding sekedar kaya atau kekayaan. Artinya apa? Bagi seorang mukmin, bagi seorang hamba yang bertakwa kepada Allah, ketika Allah memberikan kepadanya nikmat yang berupa sehat, itu jauh lebih baik dibanding nikmat yang berupa kekayaan, apalagi kaya tapi tidak sehat. Sehingga kadang-kadang kita dihadapkan pada, kalau suruh milih itu pilihannya susah, antara kita sehat tapi hartanya tidak banyak, tetapi dengan kaya tapi tidak sehat. Kalau orang Jawa mengatakan sehat ning randi popo dengan sugih tapi loro. Nah, ini kita milih mana itu? Nah, yang dipilih biasanya yang tidak ada. Milih sehat tapi kaya, kan itu. Oleh karenanya ibu bapak, di dalam kitab Khasiyah As-Sindi ala Sunan Ibnu Majah, dalam sarah hadis Ibnu Majah ini, Imam As-Suyuti beliau mengatakan begini, fasihatu malun mamdudun. Sehat itu kekayaan yang sangat berlimpah. Sehat itu kekayaan yang cukup melimpah. Karena ketika seseorang itu memiliki kesehatan, ini sebenarnya dia memiliki perbendaharaan harta yang kadang tidak bisa dinilai dengan uang. Ibu bapak, biasanya ketika Syawal sudah melewati hari yang ke-7, ini mulai pertumbangan, banyak yang sakit.
Di rumah sakit itu pasiennya semakin banyak. Kalau sudah Syawal lewat hari yang ke-7, sudah mulai banyak yang gorokannya sakit, mulai banyak yang mual-mual, mulai banyak yang tensinya naik, ya, yang kolesterolnya juga naik. Ini kejadian alami biasanya. Maka ketika ada seseorang Allah berikan kepadanya nikmat sehat, ini sebenarnya Allah sedang memberikan nikmat yang berlimpah. Maka kemudian Imam Asy'uti mengatakan wasaqamu ajzun hajizun yamna'ul ibadah. Maka ketika seseorang dalam keadaan sakit itu hakikatnya sebuah kelemahan yang menghalanginya untuk bisa beribadah kepada Allah. Barangkali di antara para jamaah yang biasa hadir ya di kajian Ahad pagi di Masjid Ar-Rahmah ini, barangkali hari ini ada yang tidak hadir dan WA-nya kepada sesama teman mengatakan apa? Di ngapura aku rateko awake ge ora mayan. Nah, ini hal-hal yang biasa. Maka Imam Asy'uti mengatakan begitu, kesehatan itu hakikatnya sebuah kekayaan yang berlimpah. Sakit itu hakikatnya kelemahan yang menghambat seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara sakit tidak bisa hadir dalam pengajian. Gara-gara sakit tidak bisa hadir pada sholat berjamaah dan seterusnya. Gara-gara sakit akhirnya terhalang tidak bisa menunaikan ibadah haji misalnya. Maka kemudian Imam Asy'uti kemudian kembali mengatakan wasihhatu ma'al umri khairun minal ghina ma'al ajzi. Oleh karenanya sehat di usia tua, saya ulangi, sehat di usia tua itu lebih baik dibanding lemah meskipun berharta. Sehat di usia tua itu lebih baik dibandingkan di usia tua ia kaya raya tapi tidak bisa apa-apa karena sakit. Ibu bapak rahimakumullah, oleh karenanya alhamdulillah pagi hari ini dalam keadaan sehat Allah berikan kepada kita kesempatan hadir di masjid ini. Hadir di masjid ini untuk ya kita mempelajari kebaikan, kita thalabul ilmi, sehingga kehadiran kita pada pagi hari ini tercatat sebagai jihad fi sabilillah. Dalam salah sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan begini, man jaa masjidi hadza lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu au yu'allimuhu fahuwa bimanzilatil mujahidi fi sabilillah. Sekian waktu yang lalu pernah saya sampaikan di tempat ini juga. Rasulullah pernah mengatakan, man jaa masjidi hadza, siapa yang menghadiri masjidku ini. Masjid yang dimaksud dulu di zaman Nabi itu Masjid Nabawi, masjid di kota Madinah, masjid yang cukup besar itu, yang daya tampungnya sampai 1 juta lebih, ya, daya tampung Masjid Nabawi. Rasulullah mengatakan, siapa yang hadir di masjidku ini, lalu dia tidak hadir di masjid ini kecuali untuk suatu kebaikan yang ingin ia pelajari atau kebaikan yang ingin ia ajarkan,
Kata Nabi begini, siapa yang hadir di masjidku ini, dia tidak hadir di masjidku ini kecuali untuk kebaikan yang akan ia pelajari atau kebaikan yang akan ia ajarkan. Maka siapa yang hadir di masjidku ini untuk kebaikan yang ingin ia ajarkan atau kebaikan yang ingin ia pelajari, fahuwa bimanzilatil mujahidi fi sabilillah, maka hadirnya orang itu di masjidku ini kedudukannya seperti seseorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang hadir di Masjid Nabawi, hadirnya untuk mempelajari kebaikan atau untuk mengajarkan kebaikan, maka hadirnya orang itu dicatat di sisi Allah seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, menurut penjelasan dari para ulama pada syarah hadis ini, masjid yang dimaksud tidak hanya terbatas di Masjid Nabawi saja, tetapi semua masjid yang ada di muka bumi ini. Maka mudah-mudahan termasuk Masjid Ar-Rahmah yang kita hadir pada pagi hari ini, sehingga kehadiran kita tercatat sebagai jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pagi ini kita hadir untuk mempelajari kebaikan atau untuk mengajarkan kebaikan. Kehadiran saya dan ibu bapak sekalian sama, mudah-mudahan tercatat sebagai bagian dari berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ya, dalam salah sebuah hadis yang lain, ya, dalam riwayat Ibnu Majah juga, hadis ini sanadnya hasan. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada seorang sahabat namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar ini dari kampung Bani Ghifar. Kampung Bani Ghifar itu terkenal sebagai kampung rampok. Ya, banyak di Bani Ghifar ini yang pekerjaannya sering merampok. Rasulullah SAW kepada seorang sahabat yang bernama Abu Dzar pernah mengatakan begini, ya Abu Dzar, la antaghdau fata'allama ayatan minal Qur'an khairan laka min antusalliya mi'ata raka'atan. Wahai Abu Dzar, seandainya la anta kedua, seandainya engkau mau pergi di waktu pagi, ya seperti kita pada pagi hari ini berangkat gasik dari rumah masing-masing, dan mungkin yang paling gasik di antara ibu bapak sekalian saya, ya, karena rumah saya paling jauh. Ya. Kata Nabi begini, wahai Abu Dzar, lanta kedua, kalau kamu mau untuk pergi di waktu pagi, keluar dari rumah kamu di waktu pagi, kemudian kamu duduk sejenak, ya, fata'allama ayatan minal Qur'an, untuk mempelajari satu ayat saja dari ayat-ayat Al-Quran. Kalau kamu mau keluar dari rumah kamu sejenak di waktu pagi untuk mempelajari satu ayat saja di antara ayat-ayat Al-Quran, Rasulullah mengatakan khairun laka min antusalliya mi'ata raka'atan. Itu jauh lebih baik bagi kamu dibanding kamu salat sebanyak 100 rakaat. Kalau kita misalnya ingin salat sunnah, ya, mumpung saya lego, saya akan ngelegake salat sunnah 100 rakaat, bolehkah? Boleh, asal tidak berkali-kali, ya. Tetapi kalau toh kita bisa melaksanakannya paling sekali kapok, karena 100 rakaat itu melelahkan. Jangankan 100 rakaat, kita tarawih 11 rakaat saja saya ira karu-karuan, ya.
kadang-kadang direwangi ngantuke ndak karu-karuan. Seperti di kampung saya itu, di kampung Purwodadi Tembara sana, karena memang mayoritas itu ya mata pencaharian itu petani, ya petani, peternak, ya pelihara kambing, nyanggol di sawah, sehingga karena siang hari itu bekerja keras, maka malam hari itu sayai pol-polan. Maklum saja kalau sholat tarawih itu sambil apa? Ya, noleh ketika rokaat yang keempat naik itu nolehnya sudah, ya matanya sudah sipit-sipit kayak orang Jepang. Ya. Bahkan pernah ya di malam yang keberapa itu ada salah satu jamaah itu guyon sama saya, Pak Gus, coroto dhewe iki ora usah tarawih wae ya, jurem bayar 3.000 ngono yang anggur sing bayar. Itu. Ya, kok malah sepile ming 3.000 rupiah ini. Nah, kata Nabi begini, kalau kita mau keluar dari rumah kita di waktu pagi, lalu duduk sejenak untuk mempelajari satu ayat saja dari ayat-ayat Al-Quran, maka Rasulullah mengatakan itu lebih baik dibanding kita sholat sebanyak 100 rakaat. Maka ibu bapak, alhamdulillah pagi hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan kesehatan ini kita bisa hadir di masjid ini. Insya Allah ini lebih baik daripada kita sholat 100 rakaat. Apalagi kehadiran kita pada pagi hari ini, semoga pula dicatat oleh Allah Ta'ala kedudukan kita seperti seseorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah di jalan Allah ini sampai hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, pada pagi hari ini saya sampaikan ya di tafsir Al-Munir, ya disebutkan begini, ada 3 amal soleh, ada 3 kebaikan, yang 3 kebaikan ini, 3 amal soleh ini tidak ada bandingannya, memiliki timbangan, memiliki balasan yang sangat besar, yang balasannya tidak bisa ditimbang, tidak bisa diukur, karena saking banyaknya atau saking agungnya pahala 3 amal soleh ini. 3 amalan, yang 3 amalan ini pahalanya tidak bisa ditimbang, karena begitu besar balasan dari 3 amal soleh ini. Ibu bapak, 3 amal soleh ini, ya 3 amal soleh ini, alhamdulillah beberapa waktu yang lalu sampai dengan detik hari ini kita sedang diberi kesempatan oleh Allah untuk mendapatkannya. 3 amal kebaikan yang pahalanya tidak bisa ditimbang karena saking beratnya, saking besarnya. Yang pertama adalah berpuasa, dan alhamdulillah kita menunaikannya beberapa waktu yang lalu full 1 bulan, bahkan genap sampai dengan 30 hari. 1 bulan full genap 30 hari. Ibu bapak rahimakumullah, puasa itu salah satu di antara 3 amal soleh, 3 amal kebaikan yang balasannya tidak bisa ditimbang.
Ibu bapak rahimakumullah, dalam hadis qudsi ya, dalam hadis qudsi Allah Ta'ala mengatakan begini, kullu amali ibni Adam lahu yudha'aful hasana bi asyri amsaliha illa sab'i mi'ati dhifin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awalnya mengatakan begini, semua amal anak Adam yang ia lakukan, yang melakukannya ikhlas karena Allah, pahalanya akan dilipat gandakan 10 kali lipat sampai dengan 700 kali lipat. Semua amal anak Adam, kata Rasulullah. Jadi ketika kita melakukan amal soleh, amal apapun, satu kebaikan yang kita lakukan ada kalanya dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Contoh misalnya kita lihat amal kebaikan yang pahalanya dilipat gandakan sampai dengan 10 kali lipat, misalnya apa? Membaca Al-Quran. Satu huruf dilipat gandakan sampai dengan 10 kali lipat balasannya. Lalu amal soleh yang pahalanya dilipat gandakan sampai 700 kali lipat, misalnya apa? Seseorang yang mendermakan hartanya di jalan Allah. Ketika kita menginfakkan harta kita di jalan Allah 100.000 misalnya, balasannya dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. 100.000 balasannya berapa? Dikalikan 700 berapa sekalian? Sing tenanang ngoten nek ngitung duit niku. 100 kali 700 berapa? Wah, oke mumet Pak Agus. Kalau kita berinfak 1 juta, itu pahalanya dilipat gandakan 700 kali lipat menjadi berapa? 700 juta sekalian. Kalau kita berinfak sejumlah 5 juta, itu balasannya berapa? 3,5 miliar. Allah Ta'ala itu kalau memberikan balasan atas kebaikan yang kita lakukan, balasannya itu tidak sepele, tidak kaleng-kaleng. Beda dengan kita. Kalau kita itu mendapatkan kebaikan, paling membalasnya itu paling pol itu sama, podo itu. Ya, pernah kan saya sampaikan, kalau kita itu diteri tetangga kita, ya, diteri rangin misalnya, ya, kemudian ketika kita hitung kok ranginnya itu sak piring ono songo, itu besok kita bales paling ya ngeteri songo, ya. Suaminya mengatakan, Bu, mbok tambahi joming songo, kok ming sithik ora Pak, wong winganane dhewe diteri ming songo. Penambahi siji ra gelem tenan itu. Tapi kalau Allah Ta'ala berlaku begitu, semua kebaikan yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Rasulullah mengatakan kecuali puasa, karena Allah berfirman illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih, kecuali puasa. Puasa yang dilakukan oleh seorang mukmin kalau tidak ikhlas karena Allah, tidak mungkin dia mau untuk melakukannya. Pasti akan gagal di tengah perjalanan. Siang hari ngelih niko, kayak ngeli-ngeliye, kemudian pulang, di rumah raono wangwing, kemudian di atas meja itu ada makanan, ada minuman misalnya. Ini kalau puasanya bukan karena Allah, pasti akan apa? Lawangnya tutup, kurdene di selerek, kemudian makan, nek perlu tanduk, kemudian minum, habis itu lambene diserbeti sampai kering, kemudian keluar etok-etok lemes. Ada yang tahu? Enggak ada.
Jadi kalau orang berpuasa itu dari pagi sampai sore, itu memang kalau tidak karena Allah tidak mungkin bisa melakukannya. Maka Allah mengatakan illas saum, kecuali puasa. Puasa yang dilakukan seseorang itu li untukku, kata Allah, wa ana ajzi bih, maka akulah yang nanti akan langsung membalasnya. Apa balasannya? Dirahasiakan oleh Allah. Karena betapa agungnya pahala puasa ini. Nah, Ibu rahimakumullah, kita kemarin 1 bulan Ramadan, 1 bulan full ya, kita bisa melaksanakannya, maka kita perlu mensyukurinya. Ibu bapak rahimakumullah, kalau kita buka di dalam Al-Quran, ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa Ramadan, biasanya ada 3 ayat. Al-Baqarah 183, lalu 184 dan 185. 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Itu yang biasanya jadi kultum di banyak masjid. Ya, sehingga anggar nonton kultum ayatnya mesti kue ya, karena terjadwalnya 30 orang, semuanya sama surah Bobo. Ayat 184, Allah membicarakan tentang apa? Tentang opsi orang yang tidak mampu berpuasa. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Siapa yang tidak mampu berpuasa, ya, tetapi dia punya kemampuan untuk mengganti di hari yang lain, maka ketika bulan Ramadan itu dia boleh tidak berpuasa, tapi mengganti di waktu yang lain. Tetapi barang siapa yang memang tidak punya kemampuan, dan dia tidak mampu juga untuk nyarutang di waktu yang lain, seperti orang yang sakit, yang sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Orang yang sakit, ya, divonis oleh dokter stadium berapa? Nek 8 enten mboten. Sudah stadium yang sudah final sudah, ya. Sakit yang sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya dan dia tidak mampu berpuasa. Atau orang tua yang sudah sepuh yang tidak mampu berpuasa, apa kata Allah? Fidyatun ta'amu miskin, maka dia memberikan fidyah. Itu ayat 184. 185 Allah mengatakan faman syahida minkumus syahra falyasum. Allah mengingatkan betapa ketika seseorang Allah anugerahkan mendapati bulan Ramadan itu sebuah anugerah. Oleh karenanya di akhir ayat 185 itu Allah katakan apa? Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Walitukmilul iddata, agar kalian bisa menyempurnakan hari-hari puasa kalian. Dan kita sempurna dari hari pertama, kedua, bahkan Ramadan kemarin kan ikmal. Ya, ikmal itu disempurnakan sampai dengan 30 hari. Walitukmilul iddata, agar kalian bisa menyempurnakan hitungan puasa kalian. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, setelah puasa selesai, ya, masuk di tanggal 1 Syawal, walitukabbirullaha, agar kalian bisa mengumandangkan takbir hari raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha, dan seterusnya, nanti malah takbiran, ya. Satu kalimat lafal yang siapapun yang mendengarnya biasanya ada rasa di dalam hati yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, gitu.
Kalau kita sudah akhir Ramadan, Ramadan selesai, bermaghrib, masjid ada suara takbir itu, rasanya karu-karuan. Rasa soto, rasa rendang, rasa macam-macam. Ya. Karena sebodoh kan, ya memang tidak digambarkan dengan kata-kata. Ya. Nanti yang lebih bergemuruh lagi, itu kalau jelang Ramadan, ada famili yang meninggal dunia, tambah karu-karuan. Ya. Walitukabbirullah, agar kalian mengumandangkan takbir. Apa kata Allah terakhirnya? Wala'allakum tashkurun, agar kalian bisa bersyukur. Itu ending akhir. Ending akhir. Nah, Ibu Bapak, pertama, amal ibadah yang pahalanya tidak bisa ditimbang karena begitu agungnya, pertama adalah berpuasa. Alhamdulillah kita diberi oleh Allah kesempatan bisa menunaikannya, melaksanakannya. Yang kedua, ya, amal ibadah yang tidak bisa ditimbang karena sedemikian beratnya, sedemikian agungnya adalah sabar, kesabaran. Sabar ini baik dalam melakukan perintah Allah atau sabar ketika meninggalkan larangan-larangannya, maupun sabar ketika menghadapi musibah. Ketiga-tiganya membutuhkan kesabaran. Saya ulangi, baik ketika kita melaksanakan perintah Allah atau ketika kita meninggalkan larangan Allah, atau ketika kita menghadapi musibah, tiga-tiganya membutuhkan kesabaran. Maka dalam surat Al-Baqarah 153 ada ayat yang familiar. Ya, dulu waktu saya masih kecil, banyak para qari, ya, ahli qiraah yang melantunkan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanus ta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Ayat ini ayat yang luar biasa. Allah Ta'ala mengatakan apa? Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, mintalah pertolongan kepada Allah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan apa? Bisabri, dengan kesabaran dan sholat. Kenapa begitu, Ibu Bapak? Kita itu bisa melaksanakan perintah Allah, kita tidak mampu melakukannya kalau tidak dilandasi dengan kesabaran. Pagi hari ini kita bisa hadir di masjid ini juga karena kesabaran. Kalau tidak punya kesabaran, nggih wegah. Wis mulai to ngajine nak rahmah wis kok simen to seh bodo barang, ya. Mbok ora usah mangkat ya wong panganane isih oke. Wong paling-paling ku nang pengajian ya seneke padha sing nang omah, malah apik sing nang omah. Ini kalau tidak dilandasi kesabaran, ya wegah. Apalagi saya dari Sikepan sana, besok gasi, melayu-melayu. Ya. Kalau tidak dilandasi kesabaran, maka hakikatnya tidak ada satu ketaatan yang bisa kita lakukan. Kalau tidak dilandasi dengan kesabaran. Kalau tidak dilandasi dengan kesabaran, kita tidak bisa meninggalkan larangan-larangan Allah yang harus kita jauhi. Kalau tidak dilandasi kesabaran, maka amat sangat berat bagi kita ketika kita menghadapi musibah. Maka di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10 Allah mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisabin. Ayat ini gamblang sekali, jelas sekali. Allah mengatakan, innama yuwaffas sabiruna, sesungguhnya balasan yang Allah berikan bagi orang-orang yang bersabar
baik sabar melaksanakan perintah Allah, sabar meninggalkan larangannya, atau sabar menghadapi musibah. Allah katakan sesungguhnya balasan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang bersabar adalah ajrahum, Allah berikan pahala kepada mereka bi ghairi hisabin, dengan balasan yang tidak bisa dihitung. Sejuta niku bisa hitung mboten? Masih bisa dihitung. 2 juta masih bisa dihitung. 10 juta bisa dihitung. 1 miliar bisa dihitung. Balasan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang sabar, kata Allah, di ghairi hisabin, balasannya tidak bisa dihitung. Oleh karenanya, Ibu Bapak rahimakumullah, ya, wasiat Allah tadi, surat Al-Baqarah, Allah mengingatkan kita, wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah Ta'ala itu akan menyertai orang-orang yang bersabar. Itu oleh para mufassir dimaknai apa? Salah satu golongan yang akan dibersamai oleh Allah, golongan yang akan selalu dibersamai oleh Allah, mendapatkan ma'iyah dari Allah, selalu dibersamai oleh Allah, itu adalah orang-orang yang senantiasa bersabar. Baik sabar ketika menjalani perintah-perintahnya, sabar meninggalkan larangan-larangannya, dan sabar ketika menghadapi musibah. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir Ibu Bapak, ya, karena bau di luar sudah sampai dalam, ya, nantinya terlalu panjang, nanti panjenengan ambunis kong ini kok rampung-rampung toh, ya. Nanti kalau sudah diumumkan, ya, setelah pengajian akan ada hidangan apa tadi? Soto, ya, soto bukan soto, ya, nek T kan ini. Ya. Yang ketiga Ibu Bapak sekalian, ya, di antara amal soleh yang pahalanya tidak bisa dihitung, tak terhingga, yang ketiga adalah afwu anin nasi, memberi maaf atas kesalahan, kezaliman yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Ibu Bapak begini, meminta maaf atas kezaliman yang kita lakukan itu hukumnya wajib. Jadi ketika kita meminta maaf kepada orang lain karena kita telah berbuat salah, berbuat aniaya, berbuat zalim, meminta maaf hukumnya wajib. Tetapi memberi maaf atas kesalahan yang dilakukan orang lain kepada kita, memberi maaf hukumnya bukan wajib, tetapi itu pilihan antara memberi maaf dan tidak memberi maaf. Itu pilihan kita. Kok begitu, kok kejemen? Bukan kejem, ini keadilan. Di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-40 Allah mengatakan, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha, balasan atas sebuah kejahatan, balasan atas sebuah keburukan itu adalah dengan keburukan yang serupa. Artinya apa? Kalau ada seseorang berbuat jahat kepada kita, kita boleh membalas kejahatan yang ia lakukan dengan kejahatan yang serupa. Kalau ada orang memukul kita, Al-Quran melegalkan
Kita boleh untuk membalas pukulannya sekeras pukulan yang kita terima, tidak boleh lebih. Ngeten. Nek wonten tiyang ngeplak ya, pok ngeten, menampar kita, maka kita boleh menampar dia sekeras tamparan yang ia lakukan. Allah melegalkan. Tapi ada tapinya, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallahi. Tetapi siapa yang memaafkan, mengambil opsi yang kedua, pilihan kedua, ada orang berbuat zalim kepada kita, kita boleh membalasnya. Tetapi kalau kita memaafkannya, wa aslaha, lalu diikuti dengan kebaikan-kebaikan, fa ajruhu 'alallahi, maka balasannya ada di sisi Allah dan dirahasiakan, karena balasannya luar biasa besarnya dan tidak bisa dihitung karena begitu dahsyatnya. Oleh karenanya Ibu rahimakumullah, ya, amal yang ketiga ini yang pahalanya tidak bisa ditimbang itu adalah memberi maaf atas kezaliman yang kita terima. Ibu rahimakumullah, Allah Ta'ala itu zat yang maha memberi maaf. Di dalam buku kitab yang ditulis oleh Syekh Dr. Muhammad Al-Arifi, ya, beliau menceritakan Allah Ta'ala itu zat yang maha memberi maaf. Zaman Nabi Musa alaihissalam itu ada seseorang yang bermaksiat kepada Allah selama 40 tahun lamanya. Ada seseorang yang bermaksiat kepada Allah selama 40 tahun lamanya. Diceritakan pada zaman Nabi Musa itu terjadi kemarau panjang. Lalu orang-orang datang kepada Nabi Musa dan mengatakan, wahai Nabi Musa, tolong mintakan kepada Allah supaya Allah menurunkan hujan kepada kita. Karena kemarau sangat panjang, sungai-sungai mengering, ya, pohon-pohon mengering, sumber air pun semakin sedikit. Maka kemudian setelah tokoh-tokoh Bani Israel mendatangi Nabi Musa, lalu Nabi Musa mengatakan, baik, besok di hari yang ditentukan kita datang ke tanah lapang, kita datang ke sana bersama-sama, lalu berdoa memohon kepada Allah. Tibalah waktu yang ditentukan di suatu hari, Nabi Musa bersama tidak kurang dari 70.000 orang. Kaum Bani Israel berkumpul di lapangan, berdoa kepada Allah, memohon supaya diturunkan hujan. Maka ketika mereka sudah berdoa, semuanya termasuk Nabi Musa, doa sudah selesai, tidak ada tanda-tanda mau hujan. Matahari tetap bersinar terang, langit tetap cerah, tidak ada tanda-tanda mau hujan. Akhirnya para tokoh Bani Israel pun agak gusar. Kembali datang Nabi Musa, Nabi Musa, kita ulang doanya. Nabi Musa pun dan mereka mengulang doanya. Diulang 2 kali, diulang 3 kali, tetap tidak ada tanda-tanda mau hujan. Nabi Musa pun bermunajat kepada Allah dan mengatakan, ya Rabb, wahai Allah, doa-doa sudah kami ucapkan, tetapi kenapa tidak ada tanda-tanda mau hujan? Langit tetap cerah, matahari tetap bersinar terang, tidak ada tanda-tanda mau hujan. Bagaimana ini ya Allah? Allah kepada Nabi Musa mengatakan apa? Wahai Musa, bagaimana aku menurunkan hujan kepada kalian meskipun kalian berdoa, sementara di tengah-tengah kalian ada satu orang yang dia telah bermaksiat kepadaku semenjak 40 tahun yang lalu. Karena orang itulah hujan tidak aku turunkan, kata Allah. Wahai Musa, suruh orang itu pergi dari hadapanmu supaya hujan segera aku turunkan. Nabi Musa pun berpidato di hadapan banyak orang itu, ya, dia menyampaikan hasil
ya munajatnya kepada Allah, dan dia mengatakan hujan tidak turun karena ada di antara kalian satu orang yang telah bermaksiat selama 40 tahun lamanya. Oleh karenanya siapa yang merasa melakukan itu segera pergi dari tempat ini supaya hujan segera diturunkan. Nabi Musa berpidato, pidato selesai, tapi tidak ada orang yang pergi sehingga semuanya gusar. Ternyata di tengah-tengah mereka itu ada seseorang yang tertunduk lemah. Dia dalam keadaan lemas tertunduk mengatakan apa? Ya Allah, sungguh yang engkau maksud itu adalah saya. Tapi selama 40 tahun saya berbuat maksiat, engkau selalu menutupinya, tidak ada yang tahu. Oleh karenanya ya Allah, saya hari ini bertaubat kepada engkau. Kalau saya pergi, maka rahasia 40 tahun lamanya yang telah tertutupi akan terbuka. Tetapi kalau saya tidak pergi, hujan tidak akan engkau turunkan. Oleh karenanya ya Allah, hari ini saya bertobat kepada engkau dengan taubat yang sesungguhnya. Semoga tobatku engkau terima sehingga engkau segera menurunkan hujan. Setelah orang itu mengatakan seperti itu, datang awan ya bergumpal-gumpal, kemudian tidak lama kemudian hujan pun turun dengan deras. Orang-orang suka bergembira ria, hujan turun. Tapi Nabi Musa ada perasaan mengganjal dalam hatinya. Kenapa? Tidak ada orang yang pergi, tapi hujan sudah diturunkan. Maka ia pun kembali menajat pada Allah, ya Allah, kenapa hujan engkau turunkan? Padahal tidak ada seorang pun di antara kami yang pergi dari tempat ini. Maka ketika itu Allah pun mengatakan, wahai Musa, karena sebab satu orang itulah hujan tidak aku turunkan, tetapi karena taubat orang itu juga hujan aku turunkan. Betapa luar biasanya orang ini. Maka Nabi Musa mengatakan apa? Ya Allah, tolong tunjukkan kepada saya siapa orangnya. Ya, kenapa? Begitu istimewanya orang itu. Siapa? Kalau mungkin nabinya zaman sekarang, kalau tak selfie. Ya, siapa orang itu? Allah mengatakan apa? Wahai Musa, kalau dia bermaksiat 40 tahun lamanya saja, tetap aku rahasiakan namanya. Bagaimana aku buka rahasianya sementara ia bertaubat kepadaku? Orang itu tetap dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ibu bapak, Allah ta'ala itu kepada orang yang telah berbuat maksiat kepadanya selama 40 tahun lamanya, Allah tetap memaafkannya. Lalu kalau kita ada orang yang baru kemarin sore berbuat zalim kepada kita, kok kemudian kita tidak memaafkannya, maka kita lebih zalim dari seperti yang Allah nyatakan di dalam kisah tadi. Nah ibu rahimakumullah, itu salah satu di antara contoh bahwa Allah maha memberi maaf. Salah satu di antara sifat Allah adalah memberi maaf. Dan yang perlu kita ikuti adalah bahwa ketika ada seseorang berbuat zalim kepada kita, maka ketika kita mau memaafkannya, ini menjadi amal istimewa yang pahalanya tidak terhingga dan tidak bisa ditimbang. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, itulah 3 amal soleh, 3 amal kebaikan yang pahalanya tidak bisa ditimbang karena sedemikian besarnya. Pertama adalah berpuasa, yang kedua adalah kesabaran, dan yang ketiga adalah memberi maaf kepada orang yang berbuat zalim kepada kita. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kajian pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Segala kesalahan, kekhilafan, kekurangan, mudah-mudahan Allah memberi ampunan.
Dan sebelum saya akhiri, barangkali ada pertanyaan, kami persilakan jika ada. Kalau ada kami persilakan. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih. Nggih, takobal ya karim. Dan adalah manusia bersifat Oke. Nggih, matur nuwun. Surat Al-Isra ayat yang ke-11. Allah taala ngendika, wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khairi wa kanal insanu ajula. Artinya, manusia seringkali berdoa untuk mendapatkan keburukan sebagaimana biasanya berdoa untuk mendapatkan kebaikan. Wa kanal insanu ajula, dan manusia itu sifatnya adalah selalu tergesa-gesa. Ibu bapak rahimakumullah, ayat ini kalau di dalam tafsir ringkasnya dijelaskan begini. Manusia terkadang berdoa untuk kejahatan, seperti mengharapkan kematian. Ya Allah, kula lara pun suwe mbok mati mawon. Rumangsane nek mati niku njur rampung kabeh, ngoten. Ini salah satu contoh. Kadang manusia itu berdoa untuk mendapatkan kejahatan, untuk kejahatan seperti mengharapkan kematiannya, kematian anaknya, kematian keluarganya, atau untuk kehancuran harta bendanya dalam keadaan marah atau putus asa, sebagaimana berdoa untuk kebaikan. Putrane mbetune ora jamak, kadang keceplosan mengucapkan apa? Oh, sampean ki mbok ya muga-muga samber bledek misalnya. Maka kalau Rasulullah mengingatkan apa? Jangan kalian mendoakan keburukan untuk diri kalian dan untuk anak kalian. Karena kalian tidak tahu kapan doa kalian akan dikabulkan. Dan manusia itu bersifat tergesa-gesa. Sifat itulah yang menyebabkan manusia berdoa untuk kejahatan tanpa disadari bahwa doanya itu jika dikabulkan akan membawa kerugian kepada dirinya sendiri. Nah, bagian akhir Allah ngendika wa kanal insanu ajula. Manusia itu memang sifatnya tergesa-gesa, remen grusa-grusu. Ndonga niku karepe bengi ndonga, esuk pun terkabul, ya. Esuk terkabul. Padahal keselamatan apa? Ketika seseorang berdoa kepada Allah, selama doanya bukan untuk keburukan dan tidak tergesa-gesa, Allah memberikan 3 opsi. 1, Allah akan kabulkan doanya. Kalau itu tidak, opsi kedua, Allah tidak kabulkan doanya
tapi Allah akan alihkan orang itu dari sebuah musibah sepadan dengan apa yang diminta. Itu opsi kedua. Opsi ketiga, doa tidak dikabulkan, tidak dialihkan dari kejahatan. Yang ketiga, doa itu akan disimpan oleh Allah Ta'ala, lalu akan tercatat, dan nanti di akhirat akan Allah jadikan sebagai pahala, sehingga orang yang menerima itu akan terheran-heran karena dia tidak merasa telah berbuat amal soleh dengan pahala itu, dan ternyata itu adalah pahala akumulasi, kumpulan dari doa-doa yang belum dikabulkan. Maka Umar bin Khattab pernah mengatakan apa? Setiap kali aku berdoa kepada Allah, aku tidak peduli doa adalah kewajibanku, mengabulkan adalah urusan Allah. Seandainya toh doaku tidak terkabulkan, maka aku tidak akan berhenti berdoa karena doa itu adalah kewajiban saya. Nah, salah satu di antara catatan tadi adalah selama manusia tidak tergesa-gesa dalam berdoa. Nabi ditanya, ya Rasulullah, bagaimana orang dikatakan tergesa-gesa dalam berdoa? Seseorang yang mengatakan, yaitu seorang yang mengatakan, saya telah berdoa berkali-kali, tapi doa saya tidak dikabulkan oleh Allah. Ini namanya sudah tergesa-gesa. Nabi Musa itu ketika berdoa kepada Allah agar dimenangkan dari Fir'aun, semenjak ia berdoa sampai terkabulnya doa itu jedanya selama berapa? 40 tahun. Dari berdoanya sampai dikabulkan itu 40 tahun. Itu Nabi. Kita bukan Nabi, pingine bengindungo awani terkabul. Itulah salah satu di antara firman Allah Ta'ala tadi, wa kanal insanu ajula. Manusia itu punya sifat tergesa-gesa. Wallahu alam bissawab. Cakap? Nggih. Salam. Oke. Nggih, matur nuwun. Waalaikumsalam. Hadis tadi, nggih. Nggih. Jadi hadis tadi itu menjelaskan tentang keutamaan mempelajari ilmu agama. Keutamaan mempelajari ilmu agama. Itu oleh Nabi disabdakan dengan kata-kata kias kepada Abu Dzar. Dengan mengatakan, wahai Abu Dzar, seandainya kamu mau pergi di waktu pagi untuk mempelajari satu ayat saja, maka itu lebih baik dibanding kamu sholat 100 rakaat. Niku bukan berarti kemudian nek ngoten ban esuk tak maca sak ayat bae le maca nanggung gangang, mboten ngaten ya. Itu anjuran supaya kita ya menyempatkan waktu kita untuk belajar agama. Karena ketika kita menyempatkan keluar dari rumah untuk mempelajari satu ayat saja, dibaca, difahami, dikupas, lalu kemudian setelah itu diamalkan, itu lebih baik dibanding kita salat 100 rakaat. Kenapa? Karena kalau kita salat 100 rakaat, setelah salat lalu kita kapok. Tapi kalau kita mempelajari satu ayat, mempelajari ilmu agama yang tadinya kita tidak tahu, lalu menjadi tahu, lalu kita amalkan, itu akan menjadi lebih baik. Rasulullah tadi mengatakan pada Abu Dzar begitu. Masih ada lanjutannya.
Kata Abu Dzar, kata Rasulullah, wahai Abu Dzar, kalau kamu keluar dari rumah kamu, lalu kamu mempelajari satu bab saja di antara bab-bab ilmu agama, itu lebih baik bagi kamu dibanding kamu salat sunnah 1000 rakaat. Itu di Sunan Ibnu Majah. Ya, kata Imam disebutkan bahwa hadis itu riwayatnya hasan. Meskipun ada yang mendoifkannya, ada sebagian mengatakan hadis itu adalah derajatnya hasan. Itu adalah salah satu di antara sekian riwayat tentang apa? Keutamaan seseorang yang mau menyempatkan dirinya, menggunakan waktunya untuk mempelajari agama. Meskipun kita di pagi hari ya membaca ayat Al-Quran, 1 ayat, 2 ayat, 1 surat, semakin banyak yang kita baca itu akan semakin baik. Wallahu a'lam bishawab.